Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sejarah dan biografi Pangeran Diponegoro, pemimpin perang di Jawa. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir 11 November 1782 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ini menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal sebagai pemimpin perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro pemimpin perang untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajah Belanda yang melakukan penindasan kala itu. Belanda menyewakan tanah kepada petani pribumi secara semena-mena, sedangkan kepada pengusaha swasta sewa diberikan tanpa batasan agar bisa dijadikan lahan perkebunan. Mengutip dari buku sejarah Indonesia yang disusun R. Sontowi, Pangeran Diponegoro dikenal karena Perang Jawa. Perang ini terjadi selama 5 tahun, dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang tersebut menewaskan banyak orang ketika pemimpin Jenderal Hendrik Marcus de Kock dari Belanda berusaha mengalahkan penduduk sekitar 200.000 orang tewas dalam pertempuran. Sedangkan pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau meninggal di usia 69 tahun. Pangeran Diponegoro mendapatkan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh UNESCO pada 21 Juni 2013. Babat Diponegoro ditetapkan sebagai Memory of the World. Sejarah singkat Pangeran Diponegoro. Perang Jawa terjadi karena pangeran tidak ingin Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Mengutip dari laman, pada tahun 1821 terjadi penyalahgunaan penyewaan tanah karena warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Petani lokal menderita karena penyewaan lahan tanah. Dekret yang dikeluarkan oleh Van der Capellen dikeluarkan pada 6 Mei 1823. Pada 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlamaan dengan Belanda. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan cara membatalkan pajak yang digunakan kepada petani di Tegalrejo, bisa membeli senjata dan makanan. Alasan lain perlawanan terhadap Belanda yakni ketika Patih dan Nurja atas perintah Belanda memasang tonggak dan membuat rel kereta api melewati makam para leluhur. Peristiwa tersebut terjadi di Mei 1825, di mana Hendrik Semir yang merupakan residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal memutuskan memperbaiki jalan kecil di Yogyakarta. Proses pembangunan dilakukan dari Yogyakarta ke Magelang. Patok-patok dipasang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro.
Sementara itu, Patih Danurja tidak memberitahu pada pangeran tentang patok itu. Patok-patok tersebut kemudian diganti menjadi tombak untuk pernyataan perang. Perlawanan perang Diponegoro 5 tahun perang Tegalrejo. Sebelum perang dimulai pada 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati untuk memimpin pasukan Jawa. 2 bupati tersebut dimintai menangkap Pangeran Diponegoro dan mengkubumi di Tegalrejo. Kemudian Pangeran Diponegoro dirusak dan terbakar. Namun keluarga dan pasukan bergerak ke arah barat untuk menyelamatkan diri. Mereka sampai di desa Dekso, Kabupaten Kulon Progo. Sampai kemudian perjalanan diteruskan ke arah selatan. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke daerah perbukitan Selarong. Beliau menjadikan Gua Selarong sebagai markas besar. Gua Selarong berada 5 km dari arah barat kota Bantul. Gua Kakung yang berada di sebelah barat dan digunakan sebagai tempat pertapaan. Perang di Tegalrejo berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro bersama petani dan golongan priayi menyumbangkan uang dan barang-barang untuk dana perang. Sebanyak 15-19 pangeran bergabung dengan Diponegoro untuk berperang. Mereka memakai semboyan Sadumuk Batuk, Sayari Bumi Ditoi Tekan Pati, yang artinya sejak kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Perang Tegalrejo juga menjadi perang jihad melawan Belanda. Pangeran Diponegoro merupakan sosok religius yang dikeluarkan dari istana karena Belanda. Letnan Jen mengabarkan penampilan Pangeran Diponegoro. Beliau memakai sorban warna putih dan busana gaya Arab. Pertempuran semakin sengit ketika suatu wilayah dikuasai Belanda. Di saing hari kemudian ketika malam hari, wilayah tersebut direbut kembali oleh pribumi. Peperangan besar oleh rakyat pribumi dilakukan ketika musim hujan. Para senopati bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Ketika musim hujan, gubernur Belanda melakukan usaha seperti gencatan senjata dan berunding. Hujan deras di daerah tropis menyebabkan pasukan Belanda terhambat. Pasukan ini terkena melarikan disentri dan penyakit yang menyebabkan kondisi fisik melemah. Belanda akhirnya menyebarkan provokator dan mata-mata yang berada di desa dan kota. Provokator ini untuk menghasut dan memecah belah anggota keluarga pangeran dan pasukan. Tetapi pejuang pribumi tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tahun 1827 Belanda menggunakan sistem benteng untuk menyerang Pangeran Diponegoro. Kemudian tahun 1829 Kiai Mojo, pemimpin spiritual dan membantu pemberontakan, ditangkap oleh Belanda. Belanda juga melakukan perang saudara antara pihak keraton. Hal ini membuat beberapa orang berpihak pada Diponegoro dan ada yang melawan. Kemudian pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menangkap pasukan Diponegoro di Magelang. Mereka melakukan siasat dan berunding untuk menangkap Diponegoro. Akhirnya beliau menyerah diri untuk ditangkap asalkan pasukannya dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap
dan diasingkan di Manado, Sulawesi Utara. Sebelum diasingkan ke Manado, Diponegoro sempat disekap di penjara bawah tanah. Kemudian beliau dipindahkan di ujung Pandang dan meninggal dunia pada 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam. Mengutip dari Jakarta, ada nama jalan di Menteng untuk menghargai dan mengenang jasa pahlawan. Pangeran Diponegoro juga dibuatkan sebuah monumen yang menghiasi pelatihan di Monas. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini. Mau bahas tentang sejarah mana, kalian bisa request di kolom komentar.